Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi majma'in. Amma ba'du. Terima kasih anak-anak masih tetap setia untuk mengikuti mata pelajaran 4 di Lab Science, khususnya untuk kelas 5. Kali ini pembukanya lebih fresh, lebih baru ya. Oke, sekarang kita masuk ke Robani. Oke, dalam video pembuka kali ini Pak akan menyampaikan pesan bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Abu Hamid Al-Ghazali. Oke, itu perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Selamat datang di Robani. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya marilah kita ikuti pelajaran untuk di pembelajaran Pak di Lab Science. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 khususnya, kita kembali di pembelajaran matematika. Sekarang kita berada di pertemuan ke-9. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pertemuan ke-8 yang kemarin, tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, jadi untuk masalah sehari-hari ini soalnya itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang bentuknya sederhana seperti soal yang ada di pertemuan ke-8 kemarin, 2 soal itu. Kemudian ada juga beberapa soal yang sulit, bahkan banyak soal yang sulit dari permasalahan sehari-hari yang kaitannya dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kali ini kita akan coba menyelesaikan 2 soal di pertemuan 9 ini. Langsung saja di soal yang nomor 3. Kemarin soal nomor 1 dan nomor 2 di pertemuan ke-8. Sekarang di pertemuan ke-9 kita akan membahas 2 soal, yaitu soal nomor 3 dan soal nomor 4. Oke, sekarang kita baca sama-sama di soal nomor 3. Terdapat cadangan gabah di gudang 5/1/2 ton. Didatangkan lagi, oke, artinya dimasukkan lagi ke gudang, itu sebanyak 3/1/2 ton. Artinya gudangnya mendapat tambahan cadangan gabah. Yang ditanyakan, berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton. Oke, artinya diperlukan di dalam gudang itu 10 ton. Sedangkan yang baru ada itu hanya 5/1/2 ton dan mendapat tambahan lagi 3/1/2 ton. Yang ditanyakan, berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton. Agar menjadi 10 ton gabah, berapakah yang harus ditambahkan dari 5/1/2 dan 3/1/2 ton yang sudah ada ini? Artinya kita belum tahu nih jumlahnya berapa ton yang ada di dalam, sehingga berapa ton lagi yang kita perlukan untuk kita tambahkan agar menjadi 10 ton di dalam gudang itu ya, dalam gudang ya. Sekarang seperti yang kemarin, kita akan membuat diketahuinya terlebih dahulu. Oke, karena kalau dalam soal cerita seperti ini, diketahui itu memiliki nilai tersendiri ya. Kalau tidak perlu diketahui, maka nilainya akan sedikit berkurang. Diketahui, apa yang diketahui dari soal? Terdapat cadangan gabah di gudang. Oke, gabah di gudang itu ada 5/1/2 ton. Kemudian didatangkan lagi. Oke, dimasukkan lagi ya. Dimasukkan lagi ke gudang itu sebanyak 3/1/2 ton. Berapa ton gabah yang diperlukan atau yang ditambahkan, yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Berarti langsung ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa ton yang diperlukan. Kita bisa menggunakan bahasa sendiri.
berapa ton yang diperlukan agar menjadi 10 ton. Nah, bahasa sederhananya seperti ini. Berapa ton lagi yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton. Berarti kita harus mengetahui dulu berapa ton gabah yang sudah berada di dalam gudang. Oke, penyelesaian. Oke, sekarang kita buat penyelesaiannya. Berapa sih gabah di gudang sekarang setelah ditambahkan 3 1/2 ton yang awalnya berjumlah 5 1/2 ton. Oke, sekarang kita coba selesaikan ya. Awalnya berarti sekarang kita mencari berapa ton gabah yang sudah berada di gudang. Berarti gabah di gudang itu sama dengan awalnya 5 1/2 mendapat tambahan, berarti dijumlahkan kan 3 1/2 sama dengan sekarang berapa ton. Oke, ini penjumlahan pecahan ya, pecahan campuran. Kita lihat nih, penyebutnya sudah sama, berarti enak nih. Tinggal kita jumlahkan saja nanti. Kita gunakan cara kedua. Pecahan bilangan bulat dengan bilangan bulat kita jumlahkan. 5 tambah 3 berapa? 5, 6, 7, 8. Oke, ini karena penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya sudah sama 2. Berarti gabah di gudang sekarang itu sebanyak 82/2 ton. 82/2 ton. 82/2 ton ini bisa kita rubah ya. Kan kayak gini ya awalnya ya. Ini setelah dipisahkan itu menjadi prosesnya bisa menjadi 82/2 ya. 5 ditambah 3 ditambah ya, ketika dipisahkan menjadi penjumlahan buat kurung 1/2 ditambah 1/2. Tahu nggak 1/2 itu maksudnya berapa? 1/2 itu adalah maksudnya setengah. Setengah ditambah setengah menjadi 1 dong ya. Sekarang 5 tambah 3 5 6 7 8 ditambah. Oke, tambah. Ditambah 1/2 ditambah 1/2. Kita jumlahkan pembilangnya saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2/2. Ini bisa kita langsung selesaikan. Nah, 8 ditambah 2/2. Berarti 8 ditambah 2 bagi 2 berapa? 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Berarti 8 2/2 itu sama dengan 1. Berarti 8 ditambah 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Oke, berarti gabah yang ada di gudang sekarang itu 9 ton. Yang ditanyakan berapa ton yang diperlukan agar menjadi 10 ton. Kan sudah 9 ton nih. Berapa ton yang ditambahkan, berapa ton di sini? Nah, kan awalnya 9 ton. Berapa ton yang ditambahkan agar menjadi 10 ton? Artinya 9 ditambah berapa hasilnya 10. Berapa? Oke, benar, 9 tambah 1. Jadi agar menjadi 10 ton, gabah yang harus ditambahkan itu adalah 1 ton. 1 ton gabah. Maka hasilnya adalah 1 ton. Oke, ngerti ya? Sekarang kita lanjut untuk kita selesaikan soal nomor 4. Untuk soal nomor 3, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya ya, kalau kalian sudah paham ya. Oke, soal nomor 4. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Oke, langsung saja ya. Kita buat diketahuinya. Diketahuinya tadi itu Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Berarti yang diketahui adalah celana panjang. Celana panjang itu sama dengan diperlukan 1/8 meter kain ya. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek, kepanjangan ini, kita buat
kemeja lengan pendek, lengan P saja ya, kemeja lengan pendek, diperlukan kain sebanyak 1/2 meter. 1/2 meter. Yang ditanyakan, berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Wah, soalnya menjebak sekali. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Oke, jadi soalnya ada 2 ya. Soalnya ada 2. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Artinya nanti kita jumlahkan tuh ya, 2 celana panjang dengan 2 kemeja lengan pendek. Seperti yang ditanyakan, meter kain untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek. 2 kemeja lengan pendek. Oke, sekarang kita selesaikan soalnya. Yang harus kita cari pertama adalah celana panjang. Celana panjang. Tadi celana panjang, untuk membuat 1 celana panjang itu diperlukan 1/8 meter kain. Yang ditanyakan tadi di soal 2 celana panjang. Berarti 1 celana panjang ditambah 1 celana panjang lagi. Atau kita bisa 1/8 kita tambah lagi 1/8 meter. Artinya sekarang sudah menjadi 2 celana panjang. Kita taruh keterangan di sini, 2 celana panjang. Seperti tadi, ini kita jumlahkan kalau misalnya penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 1, 2. Pembilang tambah pembilang, 1 tambah 1, 2. Karena penyebutnya sudah sama, 8. Oke, berarti 2 celana panjang, kainnya diperlukan adalah 2/8. Sekarang 2 kemeja lengan pendek. 2 kemeja lengan P ya. Tadi 1 kemeja lengan panjang diperlukan 1/2 meter. Kalau 2 berarti tambah ini lagi. Tambah 1/2 meter lagi. Artinya kan sudah 2 kain ya. 2 bahan. Jadi bahan yang diperlukan tadi, kainnya itu 1/2 meter panjangnya untuk membuat 1 kemeja lengan pendek. Ketika membuat 2 kemeja lengan pendek, maka 1/2 meter ditambah lagi 1/2 meter, sehingga jadilah 2 kemeja lengan pendek ya. 2 kemeja lengan pendek. Kita jumlahkan saja seperti tadi, 1 ditambah 1, 2. Pembilang ditambah pembilang, karena penyebutnya sudah sama. 1 tambah 1, 2. 2 per 2. 2 per 2. Oke, kita jangan rubah dulu 2 per 2 ini menjadi bilangan asli atau bilangan bulat seperti tadi ya. Karena 2 bagi 2 1, maka 2 tambah 1 jadi 3. Artinya jadi 3 meter ini ya. Nah, karena kita akan menjumlahkan yang 2 celana lengan panjang dengan 2 kemeja lengan pendek. Kita akan jumlahkan kira-kira total kainnya berapa meter jadinya. Total kain keseluruhan yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 celana pendek. Artinya kita akan menjumlahkan 2/8 dari 2 celana panjang. Kita jumlahkan dengan 2 per 2. 2 per 2 dari 2 kemeja lengan pendek. Sekarang kita lihat ya. Oke. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua saja. Kita pisahkan ya, antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan biasa dengan pecahan biasa. 2 ditambah 2
ditambah 2/8 ditambah 2/2 sama dengan 2 ditambah 2, 4 ditambah. Oke, ini kita lihat, kita bisa menggunakan metode kali silang atau kita bisa menggunakan metode seperti yang soal yang pertama pada pertemuan ke-8 yang kemarin ya. Ini karena penyebutnya, kita lihat penyebutnya 8 dan 2. 8 dan 2 berada dalam satu kelipatan, yaitu kelipatan 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. 2, 8. Berarti bilangan yang paling besar, 8, kita gunakan sebagai penyebutnya. Oke, ketika seperti ini, maka 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 2, 2. Paham tum? Paham. Nah, sekarang tinggal 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi ditambah 8. Oke, sama dengan 4. Penjumlahannya melebur karena ini sudah selesai. 8 ditambah 2 menjadi 8. 8 tambah 2 berapa? 8, 9, 10. 10/8. Jadi hasilnya adalah 4/10/8 meter kain yang akan digunakan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek. Ini bisa disederhanakan lagi pecahannya menjadi, ini bisa kita sama-sama bagi 2, pecahan biasanya bagi 2, jadi 4. 10 bagi 2, 5, per 8 bagi 2, 4 ya. Jadi ini sama nilainya ya, antara 4/10/8 dengan 4/5/4. Oke, jadi cukup sekian untuk video di pertemuan ke-9 kali ini pada materi lanjutan dari materi pertemuan ke-8 kemarin, yaitu materinya tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terima kasih. Kalau kalian tidak mengerti bisa kalian ulang-ulang lagi videonya. Cukup sekian dulu untuk materi pada pertemuan pertemuan ke-9 kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu tadi kita sudah mengikuti pelajaran PAHA di Life Science. Semoga kalian tetap semangat dan mudah menyerap pelajaran. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa, doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pesan Pak sekali lagi, jangan lupa tetap semangat dan terus belajar di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.